Halo, selamat datang kembali di channel saya dan Junisme, channel yang akan saling sharing tentang materi perkuliahan. Dengan kerendahan hati, silakan like video ini dan jangan lupa subscribe channel saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini, saya bakal jelasin materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan tentang manajemen dana bank. Di mana tujuan pembelajaran ini yang pertama, mampu membedakan sumber-sumber dana bank. Yang kedua, mampu memahami setiap jenis dan karakteristik simpanan di bank. Dan yang ketiga, yaitu mampu memahami pengelolaan dana di bank. Kemudian, subpokok pembahasannya antara lain, yaitu pengertian sumber dana bank dan manajemen sumber dana bank. Dan yang kedua, yaitu pengalokasian dana bank. Yang ketiga, yaitu simpanan giro. Yang keempat, yaitu simpanan tabungan. Dan yang terakhir, yaitu tentang simpanan deposito. Kita masuk yang pertama tentang pengertian sumber dana bank dan manajemen sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang, memberikan pinjaman, bank harus lebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Berikutnya, keberhasilan suatu bank dalam penghimpunan dana dipengaruhi yang pertama oleh kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Yang kedua, dipengaruhi oleh perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh, yaitu expected rate of return, oleh penyimpan dana lebih tinggi dibanding pendapatan dari alternatif lain dengan risiko yang seimbang. Kemudian, risiko penyimpanan dana, dan faktor yang mempengaruhi terakhir adalah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Selanjutnya, dana yang telah diperoleh atau yang dikumpulkan digunakan oleh bank untuk membiayai operasionalnya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri atau modal sendiri maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham. Kemudian sumber dana bank yang kedua yaitu yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dari kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Sumber dana yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain. Dalam praktiknya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana sendiri dan masyarakat. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Kemudian, kita masuk lebih jauh, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, mulai dari setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru, dana yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya, modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dari cadangan laba. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar jika bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. Kemudian sumber dana yang ketiga yaitu laba bank yang belum dibagi. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagi kepada para pemegang saham. Di sini semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat. Berikutnya kita masuk kepada dana yang bersumber dari masyarakat luas. Di sini ada yang namanya simpanan giro, yaitu suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Kemudian yang kedua yaitu simpanan tabungan, adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Faktor-faktor tingkat tabungan antara lain dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, tinggi rendahnya suku bunga bank, dan adanya tingkat kepercayaan kepada bank.
Kemudian yang ketiga yaitu simpanan deposito, adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Berikutnya kita masuk dana yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana dari sumber lain antara lain dapat diperoleh dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu. Kemudian pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dalam lembaga clearing dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Dan yang terakhir yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SBPU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Berikutnya kita masuk kepada pengalokasian dana bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dengan bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membeli berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Berikutnya, dalam kegiatan pengalokasian dana bank, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Meskipun pertimbangan tersebut mencakup banyak hal, tetapi terdapat 3 hal utama yang selalu menjadi perhatian bank. Yang pertama yaitu resiko. Suatu bank biasanya terlebih dahulu menentukan tingkat resiko tertentu yang bersedia ditanggung. Setelah menentukan tingkat resiko, kemudian menentukan alternatif bentuk aktiva yang diinginkan. Tingkat resiko yang diharapkan tidaklah mungkin sama dengan 0, karena pada dasarnya tidak ada bentuk aktiva yang sama sekali tidak beresiko. Kemudian, hal yang kedua adalah hasil. Apapun bentuk aktiva yang dipilih, pengalokasian dana selalu berkaitan dengan aspek resiko dan rate of return dari aktiva tersebut. Pada dasarnya, bank menginginkan bentuk aktiva yang beresiko serendah mungkin, namun dapat menghasilkan penerimaan atau rate of return yang tinggi. Kenyataan yang dihadapi bank dan juga setiap investor adalah hubungan yang searah antara tingkat resiko dengan penerimaan dari setiap pilihan untuk investasi atau aktiva. Dan yang ketiga adalah jangka waktu dan likuiditas. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank menyangkut berbagai macam jangka waktu pengembalian. Di samping itu, bank juga memerlukan berbagai bentuk aktiva disesuaikan dengan keperluan kegiatan usahanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bank memilih berbagai macam aktiva dan mempertimbangkan jangka waktu aktiva tersebut dapat dijadikan alat likuid. Selain itu, bank juga harus menyediakan sejumlah alat likuid dengan tujuan memenuhi kewajiban geral minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank perlu juga mengalokasikan sebagian dananya dalam bentuk aktiva tetap seperti bangunan, mobil, tanah, dan lainnya. Oke, berikutnya kita masuk kepada simpanan giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis sarana penarikan di rekening giro. Yang pertama yaitu cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bilet giro. Pengertian bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Kemudian kita masuk kepada simpanan tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di sini terdapat beberapa alat penarikan tabungan. Hal ini tergantung dari bank masing-masing mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah yang pertama, buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan yang tidak asing lagi yaitu kartu ATM. Berikutnya kita masuk kepada yang terakhir, simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya, jika nasabah deposan menyimpan uangnya dalam jangka waktu 1 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut dengan tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh, jika seorang deposan mendepositokan uangnya tanggal 7 Maret 2020 untuk 6 bulan mendatang, maka jatuh temponya setelah 6 bulan yaitu tanggal 20 Oktober 2020. Dan jika dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan dikenakan denda yang besarnya tergantung dari pihak bank yang bersangkutan. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang manajemen dana bank. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.